Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang PDIP sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya bilang begitu dan kapan PDIP sedang tidak baik-baik saja? Mari kita bahas bersama. Dulu pada suatu pertemuan Megawati pernah mengatakan bahwa Jokowi itu siapa kalau tanpa PDIP. Sambil senyum-senyum, Jokowi mungkin saat itu berpikir bahwa PDIP itu apa tanpa saya. Ya itu pikiran saya. Kalau Jokowi nggak mungkin seperti itu, karena hati Jokowi itu lebih baik saya pikir daripada hati saya seperti itu. Tapi saya bisa mengatakan seperti itu dari hati saya. Itu yang mengatakan hati saya, bukan hati Jokowi. Ya saya tidak tidak hanya omon-omon ya, tidak hanya semacam omongan kosong. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kenapa PDIP itu sekarang sedang tidak baik-baik saja? Sejak Jokowi dulu ya mengatur ritme pencalonan Ganjar dan Prabowo yang ingin memajukan mereka, ternyata tidak ada sambutan yang positif terhadap ini, dan PDIP saat itu bersikukuh dengan mengatakan bahwa ingin mencalonkan sendiri Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Padahal saya pikir rekonsiliasi Ganjar Pranowo dan Prabowo untuk menjadi calon bersama, menjadi satu pasangan, itu adalah sebuah rekonsiliasi yang sangat luar biasa, sebuah rekonsiliasi nyata dua partai besar yang dulunya rival kemudian menjadi satu untuk memajukan negara ini, bukan untuk siapa-siapa. Ya, sayangnya Megawati dan PDIP ya tidak mau untuk rekonsiliasi ya terkait penjodohan Ganjar dan Prabowo. Ya mungkin PDIP saat itu masih pede. PDIP masih punya keyakinan besar untuk menang karena saat itu elektabilitas PDIP sendiri masih tinggi, kemudian elektabilitas calon yang atau capresnya yaitu Ganjar Pranowo itu juga tinggi. Padahal PDIP sebenarnya tidak tahu apa yang menyebabkan elektabilitas PDIP itu tinggi di angka 20%-an sehingga bisa mencalonkan sendiri. Apa yang menyebabkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP itu sendiri juga mendapatkan elektabilitas yang tinggi. Kuncinya cuma satu, Jokowi. Ya, sesuai data PDIP selama ini belum pernah menang dalam Pilpres. Ya kan, mulai tahun 2004 ketika itu Pilpres diadakan ya secara langsung, itu sampai tahun 2014 itu tidak pernah menang. Baru tahun 2014 mencalonkan, tapi yang dicalonkan bukan dari Terah Soekarno atau dari Megawati sendiri, tetapi orang lain, dan itu akhirnya menang. Siapa namanya? Jokowi. Itu data yang selama ini ya, sebelum-sebelumnya nggak pernah menang. Tahun 2004 kalah, 2009 kalah,
Megawati menjadi presiden bukan juga atas pemilihan langsung, tapi atas giveaway karena Gus Dur dimakzulkan. Itu sebuah data nyata dan tidak bisa dipungkiri. Sehingga kalau PDIP masih sombong sekarang, saya bisa mengatakan seperti itu. Sehingga kalau PDIP masih yakin bisa menang tanpa Jokowi sekarang, ya silakan. Tapi kenyataannya, satu, elektabilitas PDIP pun sekarang kalah dengan Partai Gerindra. Kedua, elektabilitas Ganjar terjun bebas di bawah Anies. Penyebabnya apa? Jokowi yang jelas. Apalagi Jokowi diserang membabi buta, sampai diserang secara pribadi keluarganya. Orang-orang simpatisan Jokowi yang dulu memilih PDIP memilih Jokowi itu bukan karena PDIP, itu banyak 30% ke atas, termasuk saya. Sehingga kalau ada yang menyatakan Jokowi itu seperti ini, yang dulu berasal dari ini, udah menghina-hina, ya pada lari lah, pakailah otak, pada lari, iya kan? Dan kenyataannya seperti itu sekarang, semuanya pada lari. Ya. Bahkan banyak kader-kader yang besar itu juga keluar, mulai dari Budiman Sujatmiko, kemudian yang terakhir itu Marwar Sirait, menyatakan bahwa kalau Budiman saat itu Jokowi masih seperti abu-abu mau mendukung siapa, tapi saat itu Budiman menyatakan dan mengatakan bahwa Ganjar itu bukan presiden strategis tapi populis. Ya, itu keyakinan Budiman Sujatmiko, orang yang cerdas selama ini yang memperjuangkan demokrasi, kemudian akhirnya memilih Prabowo juga sebagai untuk yang didukung, kan seperti itu. Terakhir Marwar Sirait juga menyatakan seperti itu, akan mengikuti langkah Jokowi. Dan juga sebenarnya banyak kader-kader PDIP yang lain yang sebenarnya tidak setuju atau kurang setuju dengan gerakan PDIP sekarang dengan menyerang Jokowi ataupun dengan menyatakan Jokowi itu bukan siapa-siapanya PDIP sekarang. Seperti yang sebenarnya kelihatannya tidak suka dengan itu Bambang Pacul. Kemudian sebelum-sebelumnya juga ada. Walaupun sekarang tidak kelihatan di permukaan, saya yakin banyak kader-kader PDIP di dalam yang itu sebenarnya sudah tidak betah, sudah gerah dengan keadaan seperti ini. Sehingga itulah kenapa saya mengatakan PDIP sekarang tidak baik-baik saja. Elektabilitasnya menurun gara-gara ditinggal Jokowi, capresnya juga kualitasnya tidak ada dan menurun juga elektabilitasnya. Saya bisa mengatakan, aduh, kemarin sudah mau dikasih emas, sekarang malah mau mengambil perak. Saya mengapa harus seperti itu? Saya bisa mengatakan seperti itu. Ya ada wacana dengan adanya koalisi antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Walaupun kalau bisa saya katakan koalisi ini koalisi ambigu banget. Ya, secara ideologi itu tidak jelas. Saya mengatakan seperti itu. Ganjar dengan awal visi misinya dengan ideologinya ingin untuk melanjutkan, tetapi ketika nanti bergabung dengan Anies Baswedan perubahan, idenya adalah ide perubahan, kan tidak nyambung. Ya kalau mereka tetap bergabung, saya mengatakan bahwa ini adalah koalisi bingung. Ya mungkin yang bisa bergabung mereka, tetapi masyarakat di bawah itu punya ide masing-masing, punya pikiran masing-masing yang tidak bisa disetir langsung seperti itu. Yang tidak bisa katakan A, partai ini memilih A kemudian ikut A, itu tidak bisa seperti itu.
masyarakat punya hati, punya pikiran yang untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih ke depannya. Kalau ini 2 periode katanya, tapi saya yakin masih ada dan kemungkinan besar itu 1 periode diikuti dengan menurunnya Ganjar, kemudian Prabowo naik, terus Anies ya dapat limpahan elektabilitas dari Ganjar, kemungkinan kecil seperti itu. Dan ini apakah PDIP masih mau sombong dengan banyaknya partai yang keluar, kader partai yang keluar, dimulai dari keluarga Jokowi, sekarang diikuti oleh orang lain yang kemungkinan secara pikiran sama dengan Jokowi. Masih mau sombong. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.